Kalau dia tidak punya adab sama baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada apa-apanya. Mugi-mugi kula panjenengan boten bosen ngaos. Allahumma amin. Boten bosen sholawatan, boten bosen maulidan, boten bosen ngaos. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih dipilih oleh Allah, kita ditakdir dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah muliakan ini dalam rangka kita melaksanakan rangkaian daripada safari maulid yang hari ini insya Allah masuk di hari ke-48. Insya Allah kurang 2 hari ini, semoga Allah berikan kepada kita semua panjang umur fi taatillah wa rasuli. Semoga Allah selalu memandang kita dengan pandangan rahmat, dan seluruh keperluan kita di alam dunia ini dicukupi dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan zahir wa batin, afiah insyaallah. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kurang 2 hari daripada rangkaian safari maulid yang insya Allah kita rencanakan 50 hari. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan ditakdir untuk menghatamkan daripada safari ini, dan kita akan memperoleh barokah keberkahan daripada rangkaian safari maulid mulai dari awal sampai dengan akhir insyaallah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini pun jam 10:30 dalu kan nggih benjing tasik wonten malih ngemutaken benjing insyaallah istimewa dari diantara yang istimewa, yaitu bebarengan dengan haul daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Syaibul Maulid Simtud Durar. Insyaallah besok acaranya agak berbeda, dimulai ba'dal maghrib pembacaan Yasin wa tahlil, kemudian dilanjutkan ba'da sholat isya manakib daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Syaibul Maulid Simtud Durar, dilanjutkan sambutan-sambutan dan rangkaian safari maulid sampai dengan selesai, dan besoknya dilanjutkan penutupan. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang berkenan hadir niatkan, ditata niatnya untuk kita hormat, untuk kita meminta kepada Allah agar di dalam hati kita diberikan rasa takzim kepada beliau Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. 2 hari yang lalu saya menulis daripada status saya kalam daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana beliau mengatakan bahwa ketika seseorang ini hidup di zaman yang zaman tersebut sudah rusak. Nah, ini saya potong dulu sampai di sini. Kita koreksi kehidupan zaman kita saat ini bagaimana? Apakah masih baik-baik atau bagaimana? Kita koreksi. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kefahaman kepada kita. Kemudian Habib Abdullah bin Alwi Haddad mengatakan, jika orang tersebut hidup di zaman yang sudah rusak, seyogyanya, sebaiknya orang tersebut memiliki imam, memiliki panutan, memiliki idola. Idola kita siapa? Semuanya bisa Allah pasti menjawab, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti akan menjawab itu. Beliau ada di atas, yang saya maksud di atas ini ibarat tangga ini, beliau ada yang paling atas. Ketika kita akan menuju kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menaiki tangga 1, 2, 3. Apa tangga 1, 2, 3 ini? Ya ini panutan kita yang saat ini, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh yang menjadi idola kita. Jangan main-main pilih tokoh, jangan main-main pilih imam, jangan main-main pilih panutan. Cari ulama yang amilin, cari ulama yang amilin, cari ulama yang amilin yang saat ini Masya Allah jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Buktinya hari ini dari tadi jam 6
sampai jam 8, 4 ulamanya Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 4, bukan 1, 4, 2 jam tok. Setengah jam diambil 1, setengah jam diambil 1, setengah jam diambil 1. Kita bagian yang mana? Maksudnya bagian yang mana? Kita kebagian ulama siapa ini? Jangan sampai kita kebagian ulama yang sudah diwanti-wanti oleh Imam Ghazali, yaitu ulama su. Jangan sampai. Pakaiannya sama, ngomongnya bisa lebih pinter, akan tetapi saya katakan di sini yang perlu digarisbawahi adalah mereka tidak punya adab. Adab kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala wa rasuli. Allah Subhanahu wa taala wa rasuli. Dulu ketika rangkaian safari Maulid, saya lupa hari keberapa, ketika kalau jenengan ingat di Citarum, Gus Ulul mengingatkan kita, ketika kita menyebut daripada nama baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih apa ya, saya lebih baik ya, lebih hormat, lebih kita memiliki rasa totokromo kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Cantumkan kata Sayyidina, cantumkan kata Sayyidina. Siapapun dia, ilmunya sebanyak apapun, apal berapapun kitab, bahkan kitab tauhid pun, kalau dia tidak punya adab sama baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada apa-apanya. Jangankan mengharap keberkahan, ya cuman pinter ngomong tok gini, cuman pinter ngomong tok. Jangan dilihat kerasnya ngomongnya, tapi lihat dia adabnya kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada kalam daripada Habib Abdullah bin Abdul Haddad tadi. Cari imam, cari panutan ketika kita hidup di zaman yang sudah rusak. Dan berusaha minta kepada Allah agar bisa kita mengikuti daripada jejak salaf solihin, orang-orang terdahulu yang soleh. Kalau orang-orang terdahulu insya Allah itu orangnya minas solihin. Ya memang ada yang tidak solihin, akan tetapi banyak yang masih orang-orang golongan minas solihin. Kalau sekarang Imam Ghazali, dulu di zamannya Imam Ghazali mengatakan saat ini banyak ulama ulama jahat banyak. Mereka mengatakan ayo zuhud, akan tetapi dia tidak menampakkan dari dirinya tentang kezuhudan. Ayo puasa, tapi dia tidak menampakkan dirinya ketika berpuasa. Ayo jamaah, dia tidak menampakkan dirinya untuk melaksanakan sholat jamaah dan lain sebagainya. Hanya omong tok. Ini pengeling kepada siapa? Pribadi saya yang ngomong. Pribadi saya yang ngomong. Kenapa? Kalau kita ngomong seyogyanya, saya pakai ini kata seyogyanya, tidak harus. Karena ada beberapa ulama yang mengatakan kalau nunggu untuk bisa melaksanakan apa yang kita bicarakan, tidak ada orang akan memberikan nasihat. Libur, prei kabeh. Kenapa? Oh saya belum melaksanakan ini, saya tidak pantas, saya tidak usah ngomong. Jadi maksiat akhirnya merajalela. Maksiat merajalela, tidak ada yang berani beri nasihat. Kalau berpatokan semacam itu, mohon maaf, perlu digarisbawahi. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang, niatkan di dalam hati untuk memberi nasihat kepada dirinya, bukan untuk orang lain. Termasuk saat ini saya ngomong ini, ngomongi diri saya, karena saya masih jauh daripada kata yang layak untuk seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari idola, cari imam, cari panutan. Siapa? Dan kita berusaha untuk bisa meniru daripada langkah jejak para salaf sholihin. Termasuk di sini kemarin kita ada satu kebiasaan membaca qasidah syaililah, tawasul, itu semuanya orang soleh itu. Semuanya orang soleh. Kita tinggal mempelajari biografi beliau-beliau. Kita tinggal mempelajari biografi daripada beliau-beliau. Yang dekat dengan kita ada yang disebutkan di Kota Malang, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih. Beliau meninggal kurang lebih tahun 1993, kurang lebih. Yang paling bawah disebutkan Al Habib Soleh bin Muhsin Al Hamid. Masya Allah orang ini. Bahkan mohon maaf, ini yang perlu kita fahami. Ketika kita ada di dalam hati seorang min auliyaillah, orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tidak nutup kemungkinan derajat kita ini akan naik ketika kita dicintai oleh walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sebenarnya yang akan saya ceritakan. Satu saja yang akan saya ceritakan. Kemarin di hati saya pengen saya bercerita tentang Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Tapi di sini saya akan cerita tentang Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Yang mana di dalam Qasidah Syalilah tidak ada. Tapi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi itu beliau adalah Sohibul Hol, orang pertama yang mengadakan haul. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi yang dimakamkan di Kubah Ngampel. Beliau adalah mertua dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Mungkin ada daripada jamaah kita ini yang sudah merasakan kebaikan daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Orang Jatirejo, mohon maaf, tidak ada niatan apa, biar mereka yang cerita nanti. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi mempunyai seorang khodam, yang mana dulu khodam ini orang yang sangat kaya raya di kota Surabaya. Tanahnya sangat banyak. Kalau dulu tanahnya bisa dibeli sendiri, maksudnya dikasih surat sendiri. Ketika beliau kenal dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, dunianya ditinggal. Tidak mau sudah ngurusi dunia, ditinggal. Akhirnya beliau khidmah kepada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, ngurusi seluruh keperluan daripada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi ini meninggal tahun 1919, jauh. Kalau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, menantu beliau, itu meninggalnya 1926, sama dengan lahirnya NU. Ya. Nah, kemudian Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi ini mempunyai majelis yang masya Allah hikmat. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang rame, tidak ada yang ngobrol dan lain sebagainya. Sangat hikmat. Orang-orang sangat menikmati ketika hadir di dalam majelisnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Suatu ketika ada satu rombongan. Yang mana di dalam rombongan ini ada salah seorang. Orang ini suka banyol, suka guyon, suka bikin ger. Ketika majelisnya enak-enak hikmah, ini dia membuat lelucon sehingga jamaah yang lain tertawa. Nah, keadaan ini membuat yang namanya Syekh Salim Atwi, khodam daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, tidak suka sama orang ini. Suatu ketika rombongan daripada orang yang suka guyon ini tadi lama tidak datang ke Surabaya. Ini salah satu tanda cintanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Perintah kepada Syekh Salim Atwi, bilang kepada Syekh Salim, kirim uang kepada mereka, suruh datang ke Surabaya. Kangen Habib Muhammad bin Idrus. Padahal beliau masya Allah orangnya, tapi beliau senang ketika orang ini bercanda. Mungkin orang ini orang ikhlas. Kalau orang ikhlas bercanda nggak ada loro hati nih. Tapi kalau orang nggak ikhlas bercanda, ngamuk, tengkar, berantem. Ojo ditiru tadi. Oke. Nah, kemudian orang rombongan yang dimaksud ini datang. Ternyata datangnya rombongan ini merupakan pertemuan terakhir daripada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi dengan orang yang suka bercanda ini. Setelah orang ini selesai bertemu, ngobrol, majelis dengan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, kemudian pamitan pulang. Berapa hari di Surabaya, kemudian pulang. Naik kapal laut zaman dulu, berarti ini tahun sebelum 1919, karena beliau meninggalnya 1919. Ada diantar ke pelabuhan, termasuk banyak rombongan Syekh Salim Atwi. Pada saat itu cuacanya sangat panas, terik. Pertama banyak orang yang berkumpul di sekitar Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Termasuk Syekh Salim ini, di belakangnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi sambil bawa payung. Saking panasnya satu persatu orang ini mundur pulang, sehingga tinggal 2 orang. Kemudian Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi ini mengangkat tangannya tinggi dan lama. Kemudian Syekh Salim Atwi ini mungkin sudah capek mungkin ya, mayungi Habib Muhammad bin Idrus, semuanya sudah pulang, Syekh Salim. Akhirnya Syekh Salim Atwi ini memberanikan diri untuk membisiki Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi. Syekh Salim ini mengatakan kepada Habib Muhammad, Habib, sudah biarkan orang semacam itu aja, biarkan sudah, tidak usah, kita pulang saja, ini panas ini Habib. Apa yang dijawab oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi? Badannya dibalik kepada Syekh Salim Atwi. Wahai Salim, kamu tahu orang itu tadi yang dimaksud orang yang lelucon ini tadi harusnya
matinya di tengah laut dalam keadaan su'ul khotimah. Akan tetapi saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para siban-siban, orang-orang sepuh daripada golongan habaib, dan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah catatan daripada yang orang ini harusnya matinya keadaan su'ul khotimah menjadi husnul khotimah, dan matinya ketika nyampe di pelabuhan. Ketika Habib Muhammad balik berkata gitu, saya Salim masih berani. Loh, Habib, takdir apa bisa dirubah gitu. Tambah marah Habib Muhammad ini. Salim, saya lihat Lauhul Mahfud jelasnya seperti ngelihat wajah kamu, dikatakan semacam itu. Ninduk langsung saya Salim. Akhirnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi pulang. Berjalan waktu kemudian datang zaman dulu telegram atau surat. Nah, yang terima surat di tempatnya Habib Muhammad ini saya Salim. Diterima suratnya. Oh, dari rombongan dibuka. Sama saya Salim ini dibuka. Dibuka. Di situ diceritakan bahwa rombongannya sudah sampai di tempat tujuan. Akan tetapi ada satu jamaah yang meninggal ketika nyampe di pelabuhan. Saya Salim teringat dawuh daripada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Loh, ini loh pentingnya daripada kalam Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Kita cari idola, kita cari panutan, kita cari imam, sehingga kita berada di hati para imam tersebut. Ketika Allah memandang para imam kita, ketika Allah memandang panutan kita, ketika Allah memandang idola kita, di situ ada wajah kita, di situ ada nama kita. Di situ ada nama. Termasuk mohon maaf, saya selingi cerita satu lagi, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Begih. Itu mempunyai murid kesayangan, yaitu Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, abahnya Habib Asadullah. Ketika Habib Abdul Qadir meninggal, ini lautan manusia tidak pernah sepi. Akhirnya Habib Alwi ini munajah kepada Allah di dekat tembok gini. Jenazahnya Habib Abdul Qadir di tengah banyak orang. Beliau berkata di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau benar Habib Abdul Qadir itu cinta sama saya, ini loh perkara cinta. Kalau benar Habib Abdul Qadir ini cinta kepada saya, biarkan kami berdua. Biarkan kami berdua. Apa bisa ngusir orang-orang yang mau takziah? Nggak bisa. Akan tapi Allah yang menguasai hatinya para makhluknya Allah ini diizinkan, dikeluarkan orang semua ini, sehingga ada Habib Abdul Qadir yang sudah meninggal sama Habib Alwi. Sewenang Habib Alwi. Kenapa? Karena beliau dicintai oleh Habib Abdul Qadir, yang notabene Habib Abdul Qadir ini insya Allah min auliyaillah. Sekian banyak walinya Allah, bagiannya salah satunya adalah Habib Abdul Qadir. Nah, ini kita mari sama-sama. Saya juga nyari cintanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jenengan juga cari cintanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Sering ucapkan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar. Beliau mengatakan ketika kita menyebut daripada nama orang soleh, itu ibaratnya mencet nomor telepon. Jenengan dari hari pertama sampai insya Allah semoga panjang umur sampai hari ke-50, saya inilah tidak pernah putus. Siapa yang jenengan sebut? Ada Sayyidina Fakih Muqaddam, ada Syekh Ali Syakron. Siapa Syekh Ali Syakron ini? Masya Allah, wiridnya saja ketika kita baca jin iblis lari. Ada banyak di situ. Cari, minta sama Allah. Ketika kita nyebut, kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Habib Umar, kita nyebut namanya daripada orang soleh, seperti kita mencet telepon, berdering di sana. Permasalahannya dijawab apa enggak? Permasalahannya beliau ngakui apa enggak? Itu loh yang kita perjadikan permasalahan. Semoga kita semuanya dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pimpinan daripada umat sejagat raya ini, Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita semuanya dan keluarga kita insyaallah, Allahumma amin. Dan semoga akhir hayat kita diakhiri dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah.
ala hadhihi ahwal kulliyatin salihah min khairati dunya al akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al Fatihah.